Dengan aku Arista. Dengan aku Ria. Jadi pada video ketiga kita hari ini kita akan memberikan tips kepada kalian semua, berbagi tips dengan sahabat sehat di rumah mengenai cara untuk menjaga tubuh kita agar tidak terserang demam berdarah. Jadi di sini kita akan membahas 3 tips ya Ria ya. Jadi untuk itu sekarang saya akan membacakan dahulu pendahuluan kita nih tentang DBD ini. Jadi berdasarkan data yang saya dapat, jumlah kasus demam berdarah di Buleleng ini hingga April ini melonjak drastis. Bahkan kasus demam berdarah ini di masa pandemi COVID-19 sangatlah tinggi, di mana di Buleleng, di Kabupaten Buleleng ini berada di peringkat kedua di Indonesia, di mana total kasus yang dilaporkan menembus angka 1.798 yang mengidap penyakit demam berdarah ini. Jadi untuk itu kami di sini akan memberikan tips kepada kalian bagaimana sih cara untuk mencegah agar kita tidak digigit atau berada di antara nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini. Oke, di sini nanti Ratna akan menjelaskan apa itu demam berdarah. Oke, Ratna, silakan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu demam berdarah. Nah, demam berdarah itu sendiri adalah penyakit yang sangat berbahaya yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Di mana penyakit demam berdarah ini kebanyakan muncul atau meningkat pada musim penghujan karena diakibatkan oleh banyaknya air-air yang menggenang di sekitar selokan ataupun di wadah-wadah seperti ember yang akan memicu berkembangnya nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi, saya di sini akan berbagi tips bagaimana sih mencegah penularan demam berdarah ini. Nah, untuk mencegah penularan demam berdarah ini, tipsnya itu disingkat menjadi 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. Ngasih tips yaitu ada 3M yang udah tadi dijelasin sama Ria, dimana aku bakal ngejelasin 2 tips. Yang pertama yaitu ada menguras, dimana untuk tips menguras ini kalian harus melakukan apabila kalian menemukan genangan air seperti di ember, bak mandi, kalian harus segera menguras genangan-genangan air tersebut. Mengapa demikian? Karena nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini banyak yang bertelur di genangan-genangan air yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi dengan menguras air tersebut, maka nyamuk tersebut tidak bisa berkembang biak di genangan air tersebut. Oke, untuk tips yang kedua yaitu menutup. Jadi setelah kita menguras air atau misalnya kalian mengisi air bak mandi, kalian harus segera mungkin menutup bak mandi tersebut agar nyamuk tidak bisa masuk dan berkembang biak. Hal ini juga adalah salah satu tips untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sehingga dia tidak bisa berkembang biak dan hidup sehingga membahayakan manusia. Yang ketiga, untuk mencegah penularan DBD ini yaitu dengan mengubur. Di mana kita harus mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai supaya tidak tergenangi oleh air yang akan memicu terjadinya perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi, kalian bisa bandingkan perbedaan antara nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk biasa, di mana pada nyamuk Aedes aegypti ini ukuran tubuhnya lebih besar dan warnanya belang-belang. Jadi, sebelum kalian menderita penyakit DBD ini, maka akan ada tanda-tandanya seperti kalian mengalami demam dan imun tubuh kalian akan turun dan trombosit kalian juga akan turun. Di mana
Jika kalian menderita penyakit DBD ini juga akan ditandai dengan adanya bercak-bercak merah pada tangan kalian ataupun tubuh kalian. Baiklah, sekian tips yang bisa kita sampaikan kepada kalian. Jadi kami berbagi tips yang sudah kami search di Google bagaimana caranya, dan kita berbagi di sini. Jadi selain yang udah tadi disebutkan Ria, kita juga bisa melihat perbedaan demam yang kita rasakan dan apabila kita terkena DBD ini, di mana demam itu apabila kita terkena DBD, demamnya akan menurun secara drastis, di mana kita akan merasa tubuh kita tidak demam, lalu beberapa waktu kemudian kembali demam lagi. Jadi DBD ini tidak akan bisa kita rasakan langsung, namun kita harus cek darah di rumah sakit terlebih dahulu. Untuk itu kalian harus menumbuhkan rasa waspada di dalam diri kalian sehingga kalian bisa terhindar dari penularan virus DBD ini. Jadi sekian yang bisa kami bagikan ke kalian. Apabila ada salah kata maupun kata-kata kami yang menyinggung, kami mohon maaf. Dan akhir kata kita ucapkan, kita mohon kepada kalian untuk like, Komen, share, subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya di bawah ini untuk membantu kita agar lebih semangat dan juga semakin menginspirasi kita untuk selalu menambah konten kita. Jadi sekian video kita kali ini. Thank you for watching and goodbye. bye.